Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah tangannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirim. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi, hampa dari gue. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya, kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Atau apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar, ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97, Pak. Waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian melihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual untuk kita, katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar, di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Atau apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba, saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana, katanya?
Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja berusaha karena Allah, mustahil Allah akan sia-siakan gitu. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, jadi dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat tuh bulan 7, 5 bulan itu. Saya ibu, Pak, nabung saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa. Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang, Ustaz, ibu katanya mau haji juga ya, Ustaz mau haji ya, ibu ikut ya. Sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, ma tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah ya. Nah cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, ma gimana bisa? Nah telah keluar pengumumannya. Kapan mah? 2013. Loh kan saya hajinya 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya. Nah, jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, pulang ke masjid. Tiba-tiba ada sidang oki di Istanbul saat itu, keputusan 1/1000. Setiap ada 1000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah katanya, kenapa ma? Alhamdulillah mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya 5 bulan pak, enak biasa, nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang, di lift saya ikuti, di jalan saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya, ma, kita sama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail, saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan, saya minta pada Allah, muliakan ibu saya ya Allah, muliakan ibu saya, muliakan, berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Jadi ketika anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan anda. Orang tua anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi, berangkat membawa 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran, yang hafal Quran anak-anaknya. Ahmad Kamil yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga kalau benar caranya. Di satu pertanyaan tadi, pilih mana orang soleh atau ulama? Jangan pisahkan, karena jadi ulama itu adalah tingkat tertinggi bagian dari orang soleh. Jadi mesti ada yang jadilah di keluarga. Pilih satu, mungkin ahli Quran, kedua ahli hadis, yang lain dunia, tapi dunia diniatkan membantu ibadah. Jadi arsitek buat bangun masjid, bangun pesantren, pahala banyak. Insya Allah akan dibuka oleh Allah, insya Allah. Kehilangan ibu itu gak ada gantinya. Saya nggak tahu tadi saya di sesi ini cerita nggak, kalau saya juga kehilangan ibu dalam musibah tsunami di Aceh. Ketika saya masih kuliah, ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, rumah habis, dan itu titik balik saya juga. Saya nggak pulang ke Aceh lagi sejak saat itu, saya pulangnya ke Jawa. Kalau misalnya ibu masih ada, mungkin saya stay-nya nggak di Bandung, di Aceh.
Saya nggak kuat pulang ke Aceh karena semua jengkal tanah di Banda Aceh itu ada kenangan sama ibu kan. Jadi kayak kehilangan ibu itu kehilangan dunia dan seisinya. Belum sempat membahagiakan dia. Saya anak pertama, harapan ibu banget. Ditambah lagi saya paling mirip sama ibu. Kan anak laki-laki yang mirip ibu, anak perempuan yang mirip ayah tuh katanya kan ada bonding khusus kan. Sehingga kayak ibu tuh nunggu-nunggu kapan punya mantu dari saya, kapan punya cucu dari saya. Ternyata beliau pergi duluan. Yang paling membuat saya marah ke diri saya sendiri adalah 2 bulan sebelum tsunami ibu saya nelpon suruh saya pulang. Tapi saya bilang saya mau haji dulu bu. Boleh nggak nanti setelah haji baru saya pulang, mumpung masih di Mesir. Haji dari Mesir itu murah, cuma $500. Jadi sayang kalau saya pulang belum haji, nanti susah lagi dari Indonesia. Kan logis dong. Cuma saya nggak tahu kalau itu adalah kali terakhir saya ngomong sama ibu. Begitu terjadi tsunami ibu meninggal, dikuburin secara massal juga. Disitulah saya marah ke diri saya sendiri. Coba kalau saya pulang waktu itu. Tapi Allah lebih tahu yang terbaik. Udah waktunya ibu pulang memang. Ada saya nggak ada saya, ibu harus pulang. Kemudian saya baru ngerti ibu pulang itu dengan cara yang Allah pilihkan, yaitu tenggelam. Dan tenggelam itu insya Allah dapat pahala syahid. Jadi akhirnya saya berdamai dengan kondisi itu. Terus bagaimana dengan lanjutan hidup saya? Oke, mungkin dulu yang salah satu motivasi saya untuk sukses itu adalah pengen ngebahagiain emak. Saya manggilnya emak gitu. Tapi sekarang saya jadi tahu, saya sukses bukan hanya untuk satu orang, harus untuk lebih banyak orang. Dengan banyaknya amal-amal yang bisa saya lakukan lewat dakwah, saya meniatkan pahalanya ngalir juga buat emak. Kalau dulu saya nggak bisa ngebahagiain emak di dunia, saya masih bisa kok ngebahagiain emak di akhirat. Dengan saya ngafal Quran, dengan saya bangun masjid, setiap saya umrah pasti saya badalin. Dengan saya setiap bulan Ramadan itu saya bayarin fidyah buat beliau, karena khawatirnya beliau ada hutang puasa yang saya nggak tahu, bayarin tiap Ramadan tuh. Dulu saya sombong, saya pikir ibu tuh bisa saya bahagiakan. Tapi akhirnya saya sadar Allah lebih baik membahagiakan ibu daripada saya. Kan dengan kesombongan merasa lebih tahu tuh saya pikir kalau ibu masih hidup dia akan lebih bahagia bareng saya. Padahal di akhiratnya kalau kita husnuzon, Allah lebih baik loh membahagiakan mereka di akhirat dengan alam barzakhnya yang raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga. Memangnya kita pikir di dunia itu lebih baik daripada di surga? Enggak. Ketika ibumu terlelap nanti nak, tatap wajah tua ini nak, berbisiklah dengan hatimu nak, subhanallah, mama, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah, matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat, bintik hitam sudah mulai tampak jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi mah, napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah nak, peganglah tanganku yang keriput ini nak, rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Kalau nanti aku sudah tiada nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku nak. Kau tercipta untuk berbakti nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu.